Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Islam mulai masuk ke wilayah Sumatera lewat para pedagang dari Arab, Persia, dan India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Perlak, Pasai, dan Baros. Karena Sumatera berada di jalur strategis Selat Malaka, pertemuan antara pedagang asing dan penduduk lokal terjadi sangat sering. Dari hubungan itu, Islam kemudian dikenalkan secara damai, misalnya lewat perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Nah, seiring berjalannya waktu, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, dari situ Islam menyebar luas. Karena itu, Sumatera dianggap sebagai pintu gerbang pertama masuknya Islam ke Nusantara. Islam mulai berkembang di Sumatera pada akhir abad ke-12 hingga abad ke-13. Dibuktikan dengan penemuan nisan Sultan Malik Al-Soleh tahun 1297 Masehi di Samudra Pasai, Aceh. Masuknya Islam dibawa oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat melalui Samudra Pasai. Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah Sumatera dan menjadi pusat awal Islam di Nusantara. Tokoh-tokoh penting Islam di Sumatera cukup banyak, diantaranya 1. Syekh Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat, 2. Syekh Abdul Rauf Asingkili dari Aceh, 3. Hamzah Fansuri dari Aceh, 4. Narodin Aranieri dari Aceh, 5. Tengku Cikditiro dari Aceh, 7. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari Sumatera Barat, 8. Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Nan Tuwo dari Sumatera Barat. Kerajaan Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri pada abad ke-13. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di Sumatera pada abad ke-16 hingga ke-17. Yang ketiga, Kerajaan Delhi, kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-17 dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Sumatera Utara. Yang terakhir, Kerajaan Serak Sri Indapura, kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-18 dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Riau. Pertama, di bidang sosial, Islam membawa aturan hidup sesuai syariat, misalnya aturan halal dan haram, aturan dalam perkawinan, serta lahirnya lembaga pendidikan seperti surau, dayah, dan pesantren. Kedua, di bidang budaya, Islam memengaruhi sastra sufisti seperti karya Hamzah Fansuri, munculnya arsitektur masjid yang khas, dan tradisi keagamaan seperti perayaan Maulid. Ketiga, di bidang politik, lahir kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan dipandang sebagai pemimpin agama sekaligus politik dan hukum Islam dijadikan dasar pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sumatera baik dalam bidang sosial, budaya maupun politik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.